Assalamualaikum. Selamat malam adik-adik. Kita lanjutkan yuk ke rangkuman tema 4 dengan judul Hidup Bersih dan Sehat. Kenapa sih kita harus hidup bersih? Ayo kira-kira kenapa? Karena dengan hidup bersih kita akan terhindar dari berbagai penyakit sehingga tubuh kita tetap sehat. Upaya apa saja yang bisa kita lakukan di rumah? Yang pertama, menyapu dan mengepel lantai setiap hari, bisa setiap pagi atau setiap sore. Kedua, menyapu halaman. Ketiga, mencuci piring segera setelah makan. Jangan ditumpuk sampai banyak ya. Keempat, membersihkan debu di perabotan rumah. Kelima, mencuci tangan sebelum makan. Kerja bakti membersihkan rumah dapat menciptakan kebersamaan dengan semua anggota keluarga, sehingga tercipta persatuan. Nah, ini ada beberapa alat untuk bersih-bersih di rumah. Oh iya, ini ada gambar pintu, di atasnya lubang angin. Lubang angin itu namanya ventilasi. Jadi selain jendela, lubang angin juga bisa kita sebut ventilasi, tempat untuk bertukarnya udara. Di bawahnya ada kemoceng, ada sapu lidi untuk menyapu halaman, ada sapu ijuk untuk menyapu lantai, dan lap kain. Manfaat bekerja sama membersihkan rumah. Yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Kebersihan di rumah menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga. Kebersihan di sekolah menjadi tanggung jawab warga sekolah. Piket kelas adalah upaya menjaga kebersihan di sekolah. Musyawarah adalah upaya bersama untuk menyelesaikan masalah. Musyawarah merupakan contoh pengamalan sila keempat. Sikap yang harus dimiliki untuk menjaga persatuan kelas. Pertama, saling menghormati. Kedua, rukun dengan teman. Tiga, mau berbagi dengan teman. Keempat, membantu teman yang kesusahan. Kebersihan tempat bermain sangat penting. Kenapa? Untuk mencegah perkembangan kuman dan penyebaran penyakit. Tempat bermain yang bersih akan berpengaruh bagi kesehatan dan keselamatan kita loh. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Yang pertama, saling pengertian. Dua, tidak egois. Tiga, lapang dada. 4. Tidak mudah tersinggung. Yang kelima, tidak cepat marah. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Polusi udara akan mengganggu kesehatan pernapasan, yaitu dapat menimbulkan infeksi saluran pernapasan akut yang disingkat ISPA. Sampah dedaunan dapat dimanfaatkan untuk pupuk kompos. Kesehatan badan juga perlu dijaga. Caranya, mandi, keramas, memotong kuku, menggosok gigi, dan lain-lain. Kebersihan di tempat umum juga perlu dijaga, seperti di pasar, jalan raya, supermarket, terminal, rumah sakit, WC umum, dan lain-lain. Karya wisata adalah kunjungan ke suatu objek untuk menambah pengetahuan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Hutan merupakan paru-paru dunia loh. Hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Saluran air juga perlu dibersihkan untuk mencegah banjir. Merawat flora dan fauna sama dengan menjaga lingkungan. Sebelum berolahraga, harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Pemanasan berguna untuk mencegah cedera. Contoh olahraga yang memerlukan kerjasama tim. Pertama ada sepak bola. Dua, voli. Ketiga, basket. Keempat, kasti. Melatih kekuatan otot dapat dilakukan dengan cara satu, menggendong teman. Dua, tarik tambang. Ketiga, sit up. Keseimbangan statis, yaitu keseimbangan saat tubuh dalam kondisi diam.
Nih, bisa dilakukan dengan cara berjinjit, mengangkat satu kaki, sikap lilin, atau sikap pesawat terbang. Tempo adalah cepat lambatnya lagu. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Contohnya ada gendang, tamborin, rebana, dan tifa. Contoh karya seni dua dimensi ada lukisan, kolase, montase, gambar dekoratif. Kerajinan dari tanah liat disebut gerabah. Bahan membuat kerajinan manik-manik. Yang pertama, benang. Kedua, manik-manik atau bisa juga memakai potongan sedotan ya. Dan yang ketiga, gunting. Alat dan bahan membuat hiasan dari sabun batangan. Yang pertama, siapkan dulu pensil. Kedua, pahat ukir atau pisau. Yang ketiga, sabunnya tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar. Jangan lupa diklik subscribe dan bunyikan juga loncengnya.